Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ini dijelaskan kepada kita tentang haknya seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Dan kalau sudah namanya hak secara langsung begitu, bisa diartikan sesuatu kewajiban. Haknya seorang muslim, kewajiban seorang muslim terhadap yang muslim yang lainnya. Apakah semuanya wajib atau ada yang sunnah? Itu nanti ada tafsilnya, ada rinciannya. Walaupun di sini lafadznya sepertinya hak, termasuk haknya seorang muslim terhadap muslim. Tapi ada tafsilnya, ada rinciannya yang dijelaskan dengan hadis-hadis yang lainnya. Taib, ada 5 perkara di sini disebutkan dan sebagian atau di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Ada sebagian 6. Di sini 5. Yang pertama disebutkan raddut tahiyah. Membalas salam. Ketika seseorang mengucap assalamualaikum, maka wajib hukumnya membalas salam. Nah, apakah wajib hukumnya membalas salam? Nah, tafsil. Ada rinciannya. Kalau dia itu mengucapkan salam, hukumnya sunnah. Membalasnya, hukumnya wajib kifayah. Hukumnya wajib kifayah. Artinya, kalau kita salam kepada majmu'ah, rombongan, banyak orang, lalu ada 1 atau 2 atau 3 atau semuanya yang mengucapkan, 1 aja misalnya, yang mengucapkan balasan salam tersebut, waalaikumsalam, maka yang lainnya nggak dosa. Maka yang lainnya, itu namanya fardu kifayah, wajib kifayah. Artinya, ya. Jadi assalamualaikum, maka menjawabnya waalaikumsalam. Kalau 1 orang sendiri doang yang disalami, memang ya wajib sendiri. Ya. Kalau dia itu jamaah yang disalami, maka wajibnya 1. Fardu kifayah 1, cukup 1. Nah, adapun pahala, siapa yang dapatkan pahala? Yang membalas saja. Yang tidak balas, tidak membalas salamnya, tidak mendapatkan pahala. Ya, makanya kalau orang lagi ceramah ya, assalamualaikum, nggak dibalas nanti dosa. Itu kalau nggak ada yang balas semuanya. Kalau ada yang balas 1 pun nggak dosa yang lain. Fardu kifayah. Raddut tahiyah. Adapun mengucapkan salam, hukumnya sunnah. Sunnah kifayah juga. Sunnah bisa jadi sunnah kifayah. Sunnah kifayah maksudnya apa? Kalau kita rombongan, ketemu orang, salah satu dari kita ada yang mengucap salam, assalamualaikum. Yang lainnya nggak sunnah lagi sudah. Sudah cukup dengan 1 orang mengucap salam, itu sunnah kifayah. Itu awali, ya, mengucap salamnya. Tapi membalas salam hukumnya, kalau sendiri ya fardu ain sendiri. Memang ente sendiri doang orangnya, ya wajib dibalas. Tapi kalau banyak, maka fardu kifayah hukumnya. Dan yang mendapatkan pahala, orang yang membalasnya. Baik. Itu raddut tahiyah. Wa ijabatud da'wah. Termasuk hak seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah menerima dan mendatangi undangan yang dia memanggil orang. Tentunya yang namanya undangan itu macam-macam. Ada undangan makan, begitu saja. Saya mau undang makan, ngasih makan. Ada biasanya undangan itu ada makanannya. Biasanya yang namanya undangan, orang mengundang ya, makan biasanya. Ada undangan itu macam-macam. Ada seperti walimatul urs, undangan makan pada pernikahan misalnya. Ada undangan maulid Nabi misalnya, seperti kita undangan maulid Nabi. Ada. Nah, yang wajib yang mana? Para ulama mengatakan semua undangan makanan, khususnya dalam urusan makan itu ya. Semua undangan makanan itu hukumnya sunnah mendatanginya, yang wajib hanya mendatangi walimatul urs, undangan pernikahan. Mendatangi undangan pernikahan, menerima panggilannya, wajib hukum. Wajib. Pastinya dengan syarat-syaratnya. Kalau ada syarat-syarat yang tidak sesuai, maka tidak wajib. Contoh syaratnya, termasuk syaratnya apa? Misalnya, jaraknya tidak terlalu jauh, bukan masalah qasar, jauh. Di mana undangannya? Di Jawa. Ya Allah, jauh banget, harus ke sana. Wajib, nggak wajib udah.
Ya kalau deket, masih dalam kota, wajib datang. Kedua, termasuk hal yang mungkin sering terjadi walaupun syaratnya banyak, sehingga jadi wajib maksudnya. Tidak ada mungkar di dalam undangan tersebut. Ana manggil undangan nikah, iya. Tahu-taunya di sana orang-orang makhlut, laki-laki perempuan tercampur. Tahu kita undangannya campur, aduk. Dan ada laki-laki, perempuan, perempuannya pakai hijab, ada yang nggak pakai hijab, ada yang... Maka ini nggak wajib datang. Nggak dosa, kita nggak datang. Kenapa? Karena di dalam undangan itu ada mungkar di dalamnya. Atau ada lagu-lagu, ada ini, sesuatu yang mungkar. Nggak wajib kita datang. Jadi jangan bingung, jangan harus datang kalau nggak dosa. Nggak juga, ada syaratnya nanti dulu. Bukan semuanya pukul rata. Syariat punya ada mizannya, ada timbangannya, mana dulu, kayak gimana. Dan juga termasuk hal yang membuat tidak wajib kalau seandainya undangan tersebut hanya dikhususkan orang-orang kaya saja. Secara sengaja topaan ya. Bukan karena memang dia temennya dia memang orang-orang kaya. Ya dia mau ngundang mereka. Ya nggak apa-apa itu sih. Cuman enggak, ini dikhususkan orang kaya, yang lain nggak mau. Sengaja tidak mau diundang. Miskin, yang kaya-kaya saja. Maka ini juga nggak wajib bagi kita hadir. Karena ini dikhususkan hanya untuk orang kaya. Dan yang lainnya dari syarat-syaratnya. Tetapi termasuk wajib ya. Ini wajib. Adapun undangan yang lainnya. Undangan yang lainnya, akikah misalnya. Apa namanya, selamatan misalnya. Apa namanya yang lainnya seperti undangan apa aja. Ya, seperti akikah, undangan, selamatan, maulid, apapun. Atau undangan biasa, anak mau undang makan itu ke rumah. Termasuk sunnah dan adab untuk datang. Jangan ditolak. Hendaknya datang. Undang makan ya. Rasulullah SAW bilang apa? Lau du'itu ila kira'in la ajabtuh. Kalau seandainya ada orang manggil ana makan, cuman untuk makan makanannya itu apa namanya, kaki kambing, bukannya daging. Cuman dagingnya kaki kambing doang. Maksudnya sederhana makanannya. Maka saya akan datang, katanya. Dan Rasulullah SAW daripada sifatnya idza du'ya ajab. Kalau dipanggil makan, datang, silakan Rasulullah makan, datang. Rasulullah SAW. Ya, jarang sekali menolak undangan seseorang kalau dia diundang makan atau apa. Ya, khususnya undangan makan. Biasanya itu begitu, orang undang tuh maksudnya undang makan. Ya, undang ke rumah mau ngapain ente? Cuma datang doang. Udah, dan udah gitu dah. Mau ngapain ente? Undang dia. Nah, undangan biasanya makan, itu arti undangan di sini. Ya, maka itu. Tapi kalau undangan seperti itu, wajib misalnya seperti pernikahan dan yang lain. Apakah wajib dia makan atau tidak? Nah, itu khilaf baina ulama. Tapi yang mu'tamad enggak wajib makan. Enggak harus ente makan, enggak. Ente datang ke sana yang penting jabar khawatirnya dia sudah mendatangi apa misalnya ente enggak mau makan, ente lagi puasa misalnya. Tapi kalau seandainya kita lagi puasa, apakah afdalnya kita batal atau tidak batalin puasa? Tentunya kalau sunnah, kalau wajib nggak boleh batalin. Puasa wajib tidak boleh dibatalin. Misalnya godho orang lagi puasa godho, dia pernah hutang puasa, lagi puasa, diundang makan, nggak boleh batalin. Fardu nggak bisa dibatalin. Ya, tapi sunnah, kalau sunnah Kamis biasa sunnah, diundang makan, hukumnya gimana? Kalau seandainya orang yang datang itu akan senang kalau ente makan, akan itu dan itu membuat dia, membahagiakan dia, maka afdal batalnya. Tapi kalau dia nggak apa-apa, ente mau makan, nggak makan, yang penting ente datang. Yang penting ente datang. Kayak misalnya undangannya kita maulid atau undangannya kita tahlil, misalnya tahlil di siang hari, ente diundang. Biasanya ada makannya, tapi ente datang, yang penting anak hadir tahlilnya karena mau nyenengin dia. Tapi nanti anak nggak makan, nanti aja dibawain kalau nggak berkah, karena anak lagi puasa. Orangnya nggak bakalan marah, nggak apa-apa, nggak bakalan maksudnya sakit hati juga, nggak apa-apa, terusin puasanya, nggak masalah. Ya, nggak harus kita itu. Tapi kalau ente mau batalin, boleh dibatalkan. Kalau puasa sunnah. Dan sunnah lagi nanti di puasa lagi, sunnah diqadha. Puasa yang pernah dibatalkan, yang sunnah untuk diqadha. Jelas? Ijabatud dakwah. Makanya ijabat dakwah menerima panggilan ajakan. Kalau bahasa itu ijabah menerima. Dakwah panggilan. Panggilan apaan? Panggilan makan maksudnya di sini. Aslinya dimaksud dengan panggilan makan. Walimah disebutnya. Walimah itu ada macam-macam. Ada walimatul urs, ya, yaitu
pernikahan. Di sini sebutkan juga ada walimah tentang wiladah, hari lahir, orang lahiran. Ada lagi al-i'dzar, walimat khitan, walimah karena sunatan. Dan juga ada walimah panggilan makan lil bina, baru bangun rumah. Atau baru selamatan pindah rumah. Sunnah bikin walimah, panggil makan orang. Ya. Walin nagi'ah, di musafirin, makhudatu min nagi'ah, orang yang baru datang musafir, selamatan karena datang dari luar. Ya, sunnah bikin dan sunnah datang. Atau wal agigah, agigah karena buat agigah udah jelas agigah. Wal wadhimah, ta'am anil musibah, indal musibah. Panggilan makan tahlilan misalnya, musibah kan, panggil makan, ayo kumpul makan, doakan orang yang mayit yang sudah meninggal, boleh saja datang panggilan makan, boleh ya. Dan orang yang manggil itu ingin menghadiahkan pahala it'am, memberi makanan kepada orang yang meninggal dari keluarganya, boleh. Dan itu pahala besar, pahala it'am, pahala memberi makan orang lain, itu pahalanya besar. Ya. Dan ini nggak syarat orang-orang harus miskin atau enggak, tetangga, teman, saudara, boleh dipanggil seperti itu. Ya, Rasulullah mengatakan, "Idza du'iya ahadukumul walimah falyatiha." Kalau kalian dipanggil walimah, khususnya walimah biasanya kalau dimaksud walimah pernikahan, maka datang kata Nabi SAW. Dengan syarat-syaratnya tadi kita sudah sebutin. Haknya lagi apa? Syuhudul janazah. Menghadiri jenazah. Arti menghadiri jenazah, pertama, takziah ketika dia meninggal dunia ke rumahnya. Haknya seorang muslim terhadap muslim. Mau jenazahnya kita kenal atau tidak kenal? Gak harus kita kenal, kan? Datang ke mereka, doakan mereka. Adzamallahu ajrakum, ahsana azakum. Ya, doakan mayitnya, doakan merekanya. Atau ikut hadir sholat berjenazah, termasuk hak juga, termasuk syuhud. Syuhudul jenazah bisa datang ke rumahnya, takziah. Bisa hadir sholat jenazahnya, bisa sampai ikut ke pemakamannya. Itu termasuk semua syuhudul jenazah. Dan hukumnya apa? Udah jelas hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah hukumnya. Tetapi termasuk ya haknya seorang muslim. Jangan engkau tinggalkan teman apalagi, kenal apalagi, tetangga apalagi, datang. Senangkan mereka, doakan mayitnya, doakan keluarganya ya. Syuhudul jenazah ini nggak harus diundang. Nggak harus pakai undangan. Tahu dia ada yang meninggal dunia, dia datang. Oh, ada sholat jenazah, datang. Sholat jenazah. Haknya seorang muslim terhadap muslim. Pahalanya besar. Ya. Pahala sholat, ikut sholat berjenazah, pahalanya kata Nabi SAW, man hadhara sholat, man shalla ala mayyitin, kana lahu mithlu qirati, ajran. Qirat. Wal qiratu mithlu jabal Uhud. Pahala seperti gunung Uhud. Pahalanya orang sholat jenazah. Kalau dia ikut sampai dikuburkan dapat dua qirat kata Nabi SAW. Dan setiap qirat seperti gunung Uhud. Besar pahalanya. Ya. Jadi kalau bisa punya waktu ikut jenazah, sholatin dan ikut di. Adapun hukumnya fardu kifayah, sudah ada yang memandikan, sudah ada yang menguburkan, sudah nggak dosa. Juga termasuk haknya apa? Wa iyadatul marid, menengok, menjenguk orang yang sakit. Menengok orang yang sakit. Siapapun dia, muslim. Hak muslim terhadap muslim. Walaupun dia bukan teman kita. Maksudnya nggak kenal sama kita. Tengokin. Apalagi kalau dia itu teman, apalagi kalau dia tetangga, apalagi kalau dia kerabat, ya haknya bakal lebih luas. Tapi apakah hukumnya wajib? Hukumnya tidak wajib. Arti tidak wajib berarti kalau kita nggak ngerjain nggak dosa. Itu arti nggak wajib di sini. Tapi hak muslim. Maksudnya dapat pahala besar. Datang ke dia, senengin hati dia, tenangkan hati dia. Biar dia tenang, biar dia senang. Khususnya kalau penyakitnya itu yang berat. Ya. Oh cuma sakit kepala doang, pusing. Udah tengokin, ribet juga tuh kayak gitu. Sakit gigi doang sebentar. Enggak, kalau penyakitnya itu memang membuat dia nggak bisa keluar, membuat dia ini dirawat, nah itu tengok dia. Ya, sunnah iyadatul marid, orang yang lagi sakit ditengok, dilihat, dijenguk. Taib. Haknya muslim terhadap muslim, tetapi sunnah di sini ya, sunnah. Wajibnya kapan? Kalau wajib kapan? Bisa wajib gak? Ya bisa aja wajib kalau nggak ada yang bisa bantuin kecuali dia. Atau dia orang tuanya.
yang sakit, terus nggak ada yang nengokin dan ngeliatin kecuali dia, bisa wajib buat dia. Tetapi secara umum itu haknya muslim terhadap muslim. Ente kalau ngerjain itu dapat pahala besar dan tidak dosa kalau ditinggalkan. Tapi jangan ditinggalkan, kalau bisa amalin, kerjakan. Yang kelima, wa tashmitul atis, arti tashmit mendoakan orang yang bersin. Ya, bersin ma'ruf, bersin. Tapi dengan syarat kalau dia mengucap alhamdulillah. Adapun kalau dia nggak mengucap alhamdulillah, apa arti mendoakan? Artinya dengan mengucapkan yarhamukallah. Itu tashmitnya. Dia bilang, "Hacim, alhamdulillah." Yang lain jawab yarhamukallah. Ya. Kalau dia mengucap alhamdulillah. Kalau dia nggak mengucap alhamdulillah, nggak sunnah. Nggak sunnah kita doakan dia, nggak. Dimin aja udah. Karena dia nggak hamidallah. Tapi sunnahnya kalau orangnya lupa diingatkan. Hacim, dia diem doang. Ingatnya yang sebenarnya alhamdulillah. Ingetin maksudnya. Alhamdulillah, ucap alhamdulillah. Nanti alhamdulillah. Baru bilang, yarhamukallah. Ini enggak. Ada Acim, dia diam. Yang sebelahnya bilang, alhamdulillah. Dia yang balas, yarhamukallah. Nah, loh. Balik. Bukan. Ente yang ucap alhamdulillah, bukan aneh yang jadi ente yang dibalas. Hah? Terbalik itu namanya. Iya. Maksudnya apa? Alhamdulillah. Maksudnya ucapin alhamdulillah. Nanti dia ngomong alhamdulillah. Ini enggak. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Lah, salah itu. Nanti ente yang ngucap alhamdulillah, nanti ada yang ngomong yarhamukallah. Gitu. Itu sunnah. Nah, sunnahnya ini sunnah apa wajib hukumnya? Hah? Sunnah atau wajib? Khilaf antara ulama. Yang mu'tamad adalah sunnah. Sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Ya. Sini sebutin. Sunnah kifayah. Khilaf banyak antara ulama. Apakah dia itu ikhtilaf ulama fi hukum tashmit al-atis idha hamil wa tamat asy-syafi'iyah al-istihbab yujzi al-wahid 'an al-jamaah. Sunnah mu'tamad Imam mazhab Syafi'iyah adalah sunnah mengucap, tapi sebagian ulama ada yang mengatakan wajib kifayah. Wajibnya juga wajib kifayah apa wajib semua orang? Wajib kifayah, satu aja cukup. Atau sunnah kifayah juga. Misalnya ada suatu orang bersin, lalu dia ucap alhamdulillah. Satu orang mengucap yarhamukallah, sudah. Yang lainnya juga sudah nggak dituntut untuk melaksanakan hak tersebut. Tapi kalau semuanya mengucap yarhamukallah, boleh aja sunnah. Ya. Jadi ini termasuk haknya muslim terhadap muslim. Hendaknya jangan ditinggal, diamalkan. Termasuk haknya seorang muslim terhadap muslim. Ada hadis-hadis yang lainnya yang mengucapkan hak yang lainnya, walaupun nggak ini berarti semua haknya orang muslim, bukan. Ini termasuk khamsun min haknya, termasuk haknya muslim terhadap muslim yang lain. Ada lagi yang lain, banyak hak-haknya seorang muslim. Apalagi dia saudara, apalagi dia sama muslim pun ada haknya. Ya. Nah, di sini dalam hadis ini berarti kita diajarkan bahwa dalam syariat ini sangat menghargai, untuk kita belajar menghargai sesama muslim. Walaupun hak itu muslim ada hak, walaupun non muslim ada hak tetangga, hak teman. Kalau dia non muslim ada hak-haknya, ya juga ada. Tapi ini khususnya buat muslim. Alal muslim an yu'addi huquqa akhil muslim wa an la yuhmilha. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa hendaknya seorang itu perhatian terhadap haknya orang muslim yang lainnya dan mengerjakannya, jangan meninggalkannya. Dan ini juga hak orang muslim terhadap muslim memperkuat ukhuwah, persaudaraan Islam, antara Islam. Dengan mengerjakan hal-hal ini, itu memperkuat ukhuwah kita. Ada orang sakit, ente tengokin dia, tetangga, khususnya wilayahnya ente. Khususnya, kalau jauh kan susah juga, kita nggak tahu orangnya siapa. Khususnya yang ente kenal, ada yang sakit, tengok. Jenazah, hadir jenazahnya, ikut sholatin jenazahnya. Ya. Kalau di Tarim sana begitu. Khususnya kalau jenazah. Kalau jenazah biasanya mereka seperti Al-Habib Abdullah bin Syahab ini yang telah meninggal kemarinan, itu luar biasa. Beliau itu siapapun yang meninggal, mau Habib mau bukan Habib, diiklanin di Tarim. Dan di Tarim jelas. Jadi kalau di sana yang tempat sholat jenazah itu ada. Di dekat kuburan Zambal dan Furet dan Akdar. Di sana ada 3 kuburan. Ada kuburan khusus buat sadah, habaib. Ada khusus buat orang-orang
dari luar, yang meninggal dari luar terus meninggal di Tadim, dan ada kuburan masyayikh para beberapa kabilah, ada lagi kuburan yang lainnya. 3 kuburan di sana. Ini sebelahan, cuman berseberangan aja. Di sebelahnya itu ada kayak masjid besar. Yang kalau ente lihat videonya ketika pemakaman ada masjid gitu, kayak masjid. Itu bukan masjid. Itu namanya jabbana. Jabbana adalah tempat yang kayak masjid maksudnya, tetapi tidak diadakan sholat 5 waktu. Hanya khusus untuk sholat jenazah. Jadi kalau ada fulan bin fulan meninggal dunia, udah. Kayak Habib Abdullah dan banyak, Habib Umar sering begitu juga. Ada jenazah di Tarim, hadir. Siapa orang yang nggak tahu? Fulan bin fulan dari kabilah siapa? Nggak kenal kitanya, nggak apa. Oh, ada jenazah, kita hadir. Hadir, datang. Biasanya mereka sholat jenazah itu kalau nggak pagi, kalau nggak sore, pada asar. Biasanya begitu. Jadi ada diiklankan, oh sholat, semua orang datang. Sholatnya di situ udah jelas, udah. Nggak udah sholatnya di sana, ada yang sholatnya di sini, nggak. Mereka yang di kota Tarim, karena kotanya kecil tentunya, ya jelas gitu. Jadi ada tempat sholat jenazah, mereka hadir sholat jenazah. Hadir sholat jenazah, lalu kalau sempat hadirin makam, kalau enggak ya udah pemakaman keluarganya dan teman-temannya yang memakamkan. Tetapi sholat jenazah biasanya pada hadir. Dan sering sekali para ulama kita yang di sana mereka hadir sholat jenazah. Kayak kita kadang-kadang kan Habib Umar kalau sore asar itu roha, baca kitab apa namanya tasawuf, tafsir, hadis, kitab-kitab yang lainnya. Ya. Itu kadang-kadang sebentar aja selesai bangun. Kenapa? Ada jenazah. Nah, bilang kalau jenazahnya ulama dan besar, suruh hadir gitu. Jaraknya lumayan, pakai bis kita dari Darul Mustafa ke Zambal itu lumayan berapa kilo, ya pakai mobil kita, pakai mobil datang sana. Dan berapa kali kita hadir jenazah, kadang-kadang hadirnya sampai dari rumahnya, ngelawat dari rumah nanti hadir ikut bareng jalan jenazah sampai ke pemakaman. Dan kebanyakan mereka jalan, walaupun jauh. Kecuali kalau terlalu mungkin jauh. Tapi jarang, biasanya jalan. Dari rumah jalan ke pemakamannya.